Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di The Ngopi, ngobrol video bareng The Pengusaha. Ketika hashtag local pride digelorakan di era sekarang, tamu kita yang satu ini adalah salah satu tokoh yang tidak boleh dilewatkan untuk pembahasan scene fashion lokal. Ya, sudah membuat gerakan local pride semenjak tahun 1996. Bahkan setahu saya, beliau ini punya brand sepatu lokal pertama dan dulu termasuk besar di Indonesia. Tepuk tangan dulu dong untuk Om Deddy Darman dari Uncle 347. Halo, Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ya, kumaha Damang? Damang, mudah-mudahan juga semuanya sehat ya. Amin, amin, amin. Ya, pandemi aman ya Om ya? Tetap surfing ya? Aman. Iya, kan nggak ada pandemi sana. Oh iya, siap. Om, makasih ya sudah berkenan sharing-sharing di The Pengusaha. Ini kami media baru yang butuh banyak insight dari teman-teman pelaku usaha yang sudah lebih lama dan nanti sharing ke teman-teman lainnya yang mungkin butuh insight juga supaya produk brandnya bisa sustain gitu ya Om ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai nih Om. Kan 347 itu kan udah dari 1996 ya Om ya kalau nggak salah. Iya, benar. Ya. 96 ya. 96 ya. Nah, itu kan kalau Om Deddy kan sempat cerita kalau dulu tuh awal-awal kan kayak jalan sendirian jadi dingin gitu ya Om ya. Ya, kemudian muncul tuh seingat saya zaman keemasan distro tuh di 2000-an awal gitu ya. Ada Oval, terus ada Wadzik, ada Airplane, Badger gitu-gitu ya. Kalau nggak salah tuh. Nah, terus di era 2010-an ya koreksi ya Om kalau keliru ya. Distro ini mulai surut nih kayaknya nih. Distro mulai surut. Kayak di Jogja itu dulu ada ini Om Slacker gitu. Nah itu kan gede banget tuh di Jogja. Diana. Itu Koko ya gitu. Nah, itu kan sudah nggak ada mailbox. Sekarang yang masih main kan Mas Muslim ya. Ada 347 juga. Saya sering belanja ini di sana Om. Ya gitu ya. Nah, terus 2015 ke sini, mungkin 2017, 2018 gitu ya kalau nggak salah, itu kan mulai naik lagi nih Om, scene clothing lokal ya. Kayak kalau 2020-an ini muncul tuh kayak Thanks Insomnia, terus ada Dominate Brigade gitu ya. Lalu ada Not For People, terus Base Club gitu ya, yang mungkin 347 sempat collapse juga, sama Public Culture tuh. Nah, Om Dendi ini kan mengalami beberapa zaman clothing gitu ya. Mungkin ceritain dong Om, bedanya apa sih Om scene clothing lokal zaman-zaman awal 347 dulu sama zaman sekarang Om? Sebenarnya perbedaannya cuman medianya aja beda. Sekarang agak lebih cepat informasinya karena ada internet, ada sosial media, terus orang udah terbiasa dengan telepon pintar. Telepon pintar itu udah hampir merata gitu. Jadi otomatis menurut gua informasi juga semakin merata cepat. Jadi sekarang tuh harusnya nggak boleh ada lagi orang yang bilang gua nggak dapat informasi, gua terbelakang, berarti lu males gitu. Harusnya informasi sekarang udah terbuka lebar semua. Contohnya sekarang tuh clothing tuh nggak perlu, misalnya kayak bikin clothing tuh nggak perlu lu harus pindah di kota besar atau apa, dimanapun bisa lu buat, karena ada bahasa yang menjadi satu semua. Itu di media sosial tuh udah nyatu banget gitu, nggak ada lagi gue tinggal di sini, gue ini, gue tinggal di sini, semuanya tuh udah satu, bahasanya sama. Oke. Ya perbedaannya cuma itu sih yang gue rasain ya. Oke, kan tapi kan 2000 kira-kira 2005-an gitu ya kalau nggak salah ya Om ya, atau
ya mendekati 2010 lah Om. Itu kan Iya. distro itu kan sempat agak meredup ya, kalau nggak salah Iya. ya. Nah itu Iya. kenapa Om? Padahal kan itu juga mungkin internet juga sudah ada ya Om ya. Apa nih yang Eh, bikin distro itu agak meredup gitu? karena kalau menurut gua sih jadi kayak banyak beberapa yang ikut di industrinya tapi tidak memelihara komunitasnya gitu. Ya Memelihara kalau komunitasnya. memelihara itu kayak contohnya gini tuh, Haha. semua pingin jualan gitu tapi Oke. nggak pingin bikin. Jadi kayak nggak semua pingin jualan tapi tidak semua bikin bikin apa ya? Bikin Movement. sesuatu untuk movement untuk Mhm. komunitasnya. Jadi kayak kayak kita waktu itu berapa setengah hampir hampir berapa dari budget kita tuh dipakai untuk hal-hal yang ada hubungannya dengan komunitas, kayak kita bikin majalah, kita bikin Oke. acara Ripple gitu. dulu gitu ya Om ya. Iya, jadi kayak banyak banyak bikin-bikin acara silaturahmi pergaulan waktu itu. Oke, Kalau oke, sekarang oke. kan pada terus akhirnya ada era-era yang mungkin Mhm. eh, mungkin secara penjualan benar, secara Mhm. bisnis benar, Mhm. tapi secara apa maintain itu jadi tidak ke maintain Mhm. gitu. Karena kayak ibaratnya kan ini semua terjadi Mhm. terjadi karena ada apa ya? Ada hubungan hubungan antara eh, apa namanya? Pemilik clothing, Mhm. pemilik usaha ini dengan customer-nya gitu. Jadi Mhm. kayak kayak ya kayak ini tuh semua jadi kayak satu movement sih sebenarnya. Jadi Mhm. kayak Mhm. anak apa anak Indonesia membeli produk-produk yang didesain dengan anak-anak Indonesia juga gitu. Mhm. Mhm. Tapi apa sih yang bikin mereka senang? Ya harusnya eh, pemilik clothing juga bisa apa ya maksudnya kayak bisa maintain hal itu, kedekatan emosional itu. Jadi Aha. kayak kayak kan kalau nggak ada pembeli kita juga nggak akan bisa present Mhm. karya-karya kita gitu. Mhm. Cuman Mhm. ya kayak gitulah kayak Mhm. kayak mungkin kurang banyak bikin acara hiburan untuk pembelinya gitu. Jadi waktu itu Ah, sibuk 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 bikin jualan gitu. produk, sibuk jualan, iya sibuk Ah. jualan dan akhirnya jadi apa ya overpopulasi mungkin ya bahasanya ya. Mhm. Eh, Mhm. Mhm. makanya kalau kita sih kalau gue pribadi sih sampai sekarang itu kita berusaha Mhm. eh, tidak tidak bikin barang tuh jadi overpopulasi. Jadi kayak Oke. kayak kita bikin secukupnya yang kita misalnya nih Masih eksklusif gitu, Om? kapasitas iya mungkin ya Mhm. benar. Jadi kayak sampai sekarang kita masih mempertahankan bahwa kita bikin satu desain itu Aha. cuma 100 piece gitu. Jadi Ah. seperti itulah. Ya, ya, Jadi ya, ya, ya. ya mungkin ya yang bikin kalau gue bilang sih salah satu yang bikin dia turun tuh karena overpopulasi, Populasi terus ya. tidak ada apa eh, tidak ada apa ya tidak Seringnya ada pameran gitu ngaruh nggak Om? Kan dulu kan ada Kickfest hmm, tuh. Kan kalau ya dulu awal-awal tuh kayak ditunggu-tunggu gitu ya. Kalau kayak ada ya seringan pameran gitu tuh ngaruh nggak sih Om? pasti ngaruh karena ya itu Hmm. tadi sih kalau hal yang diulang berkali-kali sering tapi tidak ada perubahan pasti lama-lama orang jadi bosen Aha. mungkin sebenarnya nggak apa-apa sering Mhm. tapi mungkin harus ada pembaharuan terus gitu Ah, sia, karena sia, sia. karena kan mungkin pada dasarnya sih baiknya dari acara-acara seperti itu acara Mhm. pameran kan sebenarnya kan kayak gathering kan kayak orang Mhm. tuh ketemu sama orang terus Mhm. orang bisa ketemu sama orang yang satu interest terus Ya, udah ya, gitu ya. kita ngobrol akhirnya jadi sesuatu gitu tapi Mhm. ya
tergantung seperti apa gitu. Ya, seru. Nah, kalau sekarang nih apa sih sebenarnya yang bikin clothing lokal itu naik lagi Om gitu? Ada hubungannya sama produk sepatu nggak? Kalau saya lihat memang ada dampak dari wave sepatu tuh tiba-tiba jadi kan dulu sebenarnya ada wave-nya tuh. Sebelum sepatu tuh ada denim. Jadi sebenarnya di tiap generasi tuh ada sesuatu yang besar yang menjadi apa ya, yang menjadi bola apinya gitu kalau gue bilang. Jadi yang sebenarnya kan bola api itu muncul akhirnya yang hal-hal lama, hal-hal yang sebelumnya bisa terbakar lagi gitu. Okay. Kalau gue sih gitu. Jadi kayak sebenarnya iya memang benar. Jadi gue sih melihat memang sepatu yang jadi wave-nya sekarang gitu. Karena gue lihat sih setiap generasi tuh ada. Sebelum sepatu tuh kalau menurut gue itu denim yang jadi wave-nya gitu. Oh, darahku biru gitu-gitu ya Om ya? Iya, jadi wave denim, sekarang wave-nya sneakers gitu. Jadi kayak sebenarnya sih itu cuman apa ya? Cuman media pengantarnya, tapi pada dasarnya visinya semua sama gitu. Sama, cuman ya? ini diantarkan. Jadi wave ini tuh pintu masuknya terantarkan gitu ya? Pintu masuknya ini pintu. Kalau wave saya itu ya sebenarnya clothing gitu. Ya. Nah, jadi tapi pada prinsipnya semua tuh benang merahnya ya streetwear. Nah, indikator mau naik lagi nggak nih Om? Legend banget kan? Belum tahu ya soalnya belum tahu soalnya apa ya, karena kita itu apa ya, selalu membuat sesuatu tuh kalau lagi mood, lagi mau buat aja. Gue belum tahu nih soalnya desainernya itu kan partner saya, Lucky. Sekarang lagi banyak bikin papan surfing. Gue nggak tahu kalau dia masih mood apa enggak gitu. Jadi ya. Oke. Nah, Om Dendi ini kan bisnisnya ada beberapa nih Om. Kalau saya perhatikan ya, itu diversifikasi bisnisnya ini arahnya mau gimana sih Om? Kan ada coffee shop ya, terus ada Dendi and Darman Studio tuh, terus ada penginapan juga itu ya, Hunting Hilo Batu Karas tuh. Nah ini sebenarnya arahnya gimana sih Om? Sebenarnya sih balik lagi yang gue buat itu apa yang gue senang kan. Tapi sebenarnya semua ada hubungannya dengan desain, gaya hidup. Pokoknya hal-hal yang saya interest saya buat gitu. Jadi kayak saya tidak pernah membatasi bahwa saya harus bikin ini aja gitu. Jadi kayak apapun yang saya interest saya buat aja. Tapi intinya kalau kita interest itu, kalau gue interest, gue nggak akan peduli dia akan sukses, dia akan gagal, dia akan apa, bodo amat gitu. Yang penting kesampaian gitu. Termasuk bikin kaos kaki untuk meja kemarin tuh ya Om ya? Oh iya itu dari dulu pengen banget kan aku bikin. Kenapa Om itu bikin kaos kaki untuk meja itu? Maksudnya apakah aktivasi brand atau ya cuma pengen aja atau gimana? Enggak, karena pengen aja, karena kan meja, kursi itu kan punya kaki. Kita sebut kan kaki meja, kaki kursi. Berarti mereka berhak dong pakai kaos kaki ya? Kaki seperti kita ya. Gitu. Kaki kan nggak ada yang bikinin, jadi gue yang bikinin. Oke. Termasuk furniture itu ya Om ya? Saya tuh kemarin mau beli yang kursi goyang itu loh, yang di 347 Jogja, katanya ini bisa dipakai nggak sih? Oh enggak, itu cuma untuk hiasan. Itu bener Om? Apa kursi? Nggak bisa. Oh bisa ya? Bisa itu. Cuman memang waktu itu cuman belum serius, jadi baru satu. Tapi sebenarnya bisa. Berarti Mas Muslim itu salah ini. Salah info ya? Siap. Nah Om, ini kan kalau industri kreatif, apalagi kayak 347 itu kan dia punya ciri khas tersendiri ya. Nah kita ngomong soal tim nih Om. Karyawan yang paling lama bekerja sama Om Dendi ini berapa tahun Om? Dan gimana? Karena ini kan ngomong tes ya, ngomong tes desain gitu ya. Dan 347 ini tesnya itu dapat terus gitu dari dulu. Itu gimana Om jaga itu gitu? Karyawannya paling lama berapa tahun? Terus jaga tesnya gimana nih? Terutama soal desain. Kalau karyawan
karyawan saya yang paling lama itu sebenarnya udah mungkin di atas 20 tahun semuanya gitu. 20 tahun ya? Nah, mereka rata-rata tuh udah jadi misalnya yang ada di bagian produksi. Sebenarnya yang bagian produksi tuh masih sampai sekarang tuh masih karyawan yang lama gitu. Oke. Jadi dia masih ikut dalam develop produknya gitu. Jadi gini, kalau develop produk biasanya karyawan lama pun ikut, tapi kalau mendesain produk-produk yang baru biasanya udah karyawan baru gitu. Intinya sih kita selalu selalu membuat apa yang kita suka, tapi kita juga selalu belajar dengan apa yang baru gitu. Jadi kayak kalau gue lihat sekarang kan brand-brand sekarang tuh banyak banget yang harus kita belajar dari mereka kan, karena pikiran mereka, gue sih kadang-kadang lihat pikiran mereka tuh nggak pernah gue pikirin sebelumnya, walaupun tuh dalam mimpi gue gitu. Jadi gue mengakui kadang-kadang ya gue harus belajar dari mereka. Jadi kayak kalau intinya sampai sekarang tuh 347 masih belajar terus gitu. Jadi kayak apapun kita terus merasa kurang aja gitu. Jadi ya bisa mengikuti sampai sekarang ya karena gitu. Oke. Nah, sebenarnya visinya Om Dendi itu apa sih, Om? Kalau kita ngomong nih di tahun 2045 itu kan kita kan ngomong local pride ya. 2045 itu 1 abad Indonesia, Om. Nah, kira-kira 347 itu akan seperti apa sih, Om, di 2045 nih? 2045 harusnya intinya sih dari dulu kan visi kita itu pengen bikin sesuatu di dalam negeri. Jadi kayak sebenarnya kan kita itu cuma bisa mendesain, tapi kita nggak bisa membuat, karena yang membuat itu adalah yang membuat itu adalah pengrajin gitu. Jadi visi kita dari dulu sampai sekarang kan bagaimana caranya mendesain apa yang pengrajin bisa gitu. Jadi kayak ketika kita melihat sesuatu, oh ini pengrajin ini bisa bikin ini nih, akhirnya kita desain. Jadi intinya sih visi kita pingin bekerja sama lebih besar sama pengrajin-pengrajin lokal untuk bisa bikin hal-hal yang bagus dan ada hubungannya dengan desain, hidup lebih bagus. Kan desain tuh membuat hidup lebih bagus kan. Jadi kayak mudah-mudahan di tahun itu mungkin mungkin standar desain orang-orang Indonesia kita semua tuh dengan sumbangan kita yang nggak gede gitu, kita kan gini-gini juga menyumbang pikiran, menyumbang desain, akhirnya standar desain, standar ini semua orang-orang pada umumnya tuh semakin meningkat gitu. Jadi kayak apresiasinya, terus seleranya gitu. Jadi sebenarnya sih ya itu tadi sih, kita tetap pingin bikin sampai kayak gini nih, kayak ini tuh didesain dan dibuat di Indonesia gitu. Soalnya kalau barang yang dibuat di luar, kadang-kadang kan orang selalu memuji ini keren banget barangnya kan. Kayak ya harusnya kita harus belajar dari produk-produk luar, seserius apa mereka membuat produk gitu. Oke. Seru. Nah, 3 desainer nih yang menginfluence Om Dendi ini siapa sih, Om? Gua paling suka kalau desainer gue suka Dieter Rams. Terus Dieter Rams karena terus kalau ini ada Charles and Ray Eames. Terus siapa ya? Kalau grafis gue suka Hertz Globalin.
Herb Lubalin. Jadi dia tuh yang bikin font-font gitu. Oke. Herb Lubalin. Oke. Karena memang kenapa Om dengan font ini? Karena kan 347 ini kayak font-font gitu sering unik-unik gitu ya, Om ya. Artinya tuh juga kadang bingung gitu loh. Ini Homebreaks ini apaan gitu. Kalau Homebreaks itu karena itu paling terakhir dibuat sama kita karena kan dulu tuh 347 Board Rider terus menjadi IT. Habis IT jadi Uncle 347. Nah, sekarang jadi Homebreaks. Homebreaks tuh kayak kan kita tiap 5 sampai 10 tahun tuh suka ganti nama karena menurut kita tuh jarang mengurusi yang bajak-bajak lah. Jadi kalau kita merasa udah dibajak lagi, ya udah kita harus ganti nama gitu. Makanya kita punya kebiasaan, punya budaya di kantor, ya udah ini waktunya kita ganti nama gitu. Nah, sekarang tuh balik lagi ke 347 Homebreaks gitu. Jadi Homebreaks itu tempatnya Homebreaks itu kayak tempat favorit surfing kita gitu. Biasanya kalau kayak lu punya tempat main layangan favorit lu, nah itu namanya Homebreaks gitu. Kalau di surfing tuh namanya Homebreaks gitu. Homebreaks ya. I see. Sebenarnya kayak kampung lah gitu, kayak pulang kampung gitu. Ya. Oke. Nah, nangkep juga dia gitu. Sebenarnya kan ya kan kayak kalau sebenarnya panjang kan itu kan yang kayak a place from a place we call Homebreaks kan. Jadi kayak pulang kampung lah gitu. Oke. Om, ini pertanyaan iseng nih. Kalau misalkan Om Dendi itu harus dibuang gitu ya. Om Dendi itu dibuang ke sebuah pulau ya yang tidak berpenghuni kira-kira dan hanya boleh bawa 2 barang aja Om. Kira-kira bawa apa Om untuk survive? Untuk survive ya bentar. Gua akan bawa telepon pintar. Telepon pintar. Oke, 1, 2. Kuota sebanyak-banyaknya. Kuota sebanyak-banyaknya ya. Oke. Karena gue sekarang makan kuota. Gitu ya. Makan kuota. Om, apa ini nih? Karena kita udah mau selesai nih Om. Kasih nasihat dong Om buat teman-teman yang mungkin baru merintis, baru mulai bisnis clothing gitu ya. Yang 3 do's and 3 don't-nya Om. Dus-nya ini nih 1, 2, 3, terus don't-nya apa nih 1, 2, 3 gitu. Kalau yang sebenarnya sih kalau yang jangannya itu, kalau gue sih jangan berkecil hati, buang jauh-jauh rasa itu. Terus cepat tobat. Cepat tobat, oke. Cepat tobat cepat angkat tangan gitu. Terus kayak terpengaruh sama orang lain gitu. Kalau gue sih itu. Terus kalau yang harus dilakukan harus jadi diri sendiri. Terus kayak lakukan apa yang lu suka gitu kan. Jangan jadi diri orang lain lah. Terus udah gitu laksanakan apa yang jadi pikiran pertama itu adalah yang terbaik. Jangan pernah pikir alternatif dulu gitu karena gue selalu percaya bahwa pikiran pertama itu yang harus dilaksanakan. Alternatif itu belakangan aja gitu. Dapat ide actionin gitu ya Om ya. Iya. Ketiga harus kalau tidak buat yang baru. Tidak buat yang baru. Kalau tidak bisa buat hal yang baru, buat aja hal yang udah pernah terjadi tapi lebih baik gitu. Kalau tidak bisa bikin hal yang baru, buat yang pernah terjadi tapi lebih baik gitu ya Om ya. Iya, pasti. Intinya dan kalau digarisin semua, intinya kalau di satu kata menurut gua harus jalan. Jadi gua tuh paling nggak suka sama
Jadi harus benci sama kata-kata tidak jadi. Oke. Pokoknya harus jalan ya. Kalau sudah deal harus done gitu ya Om ya. Pokoknya harus ditanamkan di kepala bahwa gue benci banget sama kata-kata tidak jadi. Tidak jadi. Jadi tidak jadi ya, tidak jadi. Jadi kayak jangan. Jadi kalau apa-apa kalau aduh tidak jadi berarti wah gue fail lagi nih. Pokoknya tidak jadi itu adalah ambang kehancuran menurut saya. Oke, tidak jadi ambang kehancuran. Oke, terima kasih banyak Om Dendi Darman ya. Teman-teman yang menyimak The Ngopi kali ini insight yang luar biasa dan ini pengalaman sekian puluh tahun. Berapa puluh tahun Om berarti 96 sampai sekarang? 26 mungkin. 26 tahun gitu ya bisnisnya bisa sustain dan semoga apa yang di-share oleh Om Dendi di The Ngopi kali ini bisa kasih insight yang banyak untuk teman-teman. Kalau beli rumah, ya kalau beli rumah tuh 26 tahun udah 2 kali lunas. 2 kali lunas ya? Udah dapat 2 rumah Om ya? Kalau yang suka kawin cerai udah 3 kali itu kawin cerai harusnya. Oke. Terima kasih banyak Om Dendi ya. Nanti insya Allah kalau kami ke Bandung boleh main-main ya Om ya. Boleh dong. Saya juga kalau mau ke Jogja kita berkabar ya. Siap. Terima kasih Om Dendi. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di The Ngopi acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.